Happy Sunday teman-teman Gibeon Youth. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Minggu ini kita akan masuk ke dalam katekismus minggu yang ke-46. Apakah perjamuan kudus itu? Kristus memerintahkan semua orang Kristen untuk makan roti dan minum dari cawan perjamuan sebagai peringatan penuh syukur akan Dia dan kematiannya. Perjamuan kudus adalah perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang membawa kita ke dalam persekutuan dengan Allah dan satu sama lain, yang memberi kita makan dan memelihara jiwa kita, juga sebagai penantian akan saat kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaan Bapanya. Mari kita baca sama-sama 1 Korintus pasal yang 11 ayat ke-23 sampai ke-26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan,
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Nah, aku percaya ini bukan sebuah kebetulan di mana minggu ini kita merenungkan katekismus tentang perjamuan kudus. Roti dan anggur yang akan kita minum bukanlah benda keramat yang akan menguduskan kita secara langsung seperti sulap, melainkan simbol tentang pengorbanan darah Yesus. Pada saat kita meminum dan memakan roti dan anggur, kita diajak kembali mengingat karya Roh Kudus karena kita mudah sekali lupa. Di saat kita lupa, kecenderungan kita adalah kita merasa layak untuk menerima pengorbanan Kristus. Dan akhirnya kita terjerumus dalam mengandalkan diri sendiri. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan tentang perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan malam terakhir yang dilakukan dengan murid-murid Yesus adalah untuk memperingati karya penembusan Kristus. Dan yang kedua, perjamuan kudus adalah momen di mana kita menikmati persekutuan dengan saudara kita seiman. Pada saat kita melakukan perjamuan hari ini, hal ini mempersatukan kita dengan semua orang-orang percaya melintasi abad manapun, dari manapun keberadaannya. Dan yang ketiga, ini adalah suatu momen sakral yang memperkenalkan kita dengan perjamuan yang akan kita lakukan di kekekalan nanti. Semua ini hanyalah cicipan dari apa yang akan kita lakukan nanti. Dan apa yang kita lakukan juga merupakan kesempatan untuk sama-sama kita renungkan. Apakah Kristus benar-benar menjadi pusat dalam hidup kita? Apakah selama ini kita terlalu sibuk dengan mencari rencana Tuhan untuk diri kita sendiri? Ataukah benar-benar kita mencari tahu rencananya dalam kehidupan kita? Mari sama-sama kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini yang Kau berikan bagi kami, di mana kami dapat melakukan perjamuan kudus ini. Kami sangat-sangat bersyukur atas karya Allah Anak, yaitu Kristus Yesus, yang telah mati bagi kami di atas kayu salib, sehingga kami bisa menyadari bahwa kami bukanlah orang yang layak, tetapi karena darah Kristus kami dapat dipulihkan, kami menerima pengharapan yang baru, dan kami menerima peristirahatan yang sejati, dan kami dapat terus melakukan perjalanan ini dengan memandang kepada Kristus, dan Kristuslah dapat terus menjadi poros dalam kehidupan kita, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini bukan berdasarkan rencana kami atau keinginan kami, melainkan kehendak-Mu sajalah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau menaikkan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami menaikkan setiap doa kami di dalam nama Bapa, di dalam nama Allah Putra, di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Halo teman-teman semua, senang bisa berbicara di depan kalian semua. Walaupun dalam ibadah secara online pada hari ini, aku berdoa semoga kalian dalam keadaan yang baik. Tapi walaupun kalian saat ini merasa tidak baik, aku percaya Tuhan selalu baik dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Amin teman-teman. Dan karena ini kita masuk dalam minggu yang kedua, kita akan kembali membaca pengakuan iman rasuli. Dan kita juga akan melakukan perjamuan kudus setelah mendengarkan firman Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian, kalian boleh menyiapkan roti dan anggur di rumah kalian masing-masing. Untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, yang paling penting adalah siapkan hati kalian juga teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Ini adalah bentuk dari pengakuan iman kita sebagai orang percaya. Dan yang lebih menariknya, semua umat Kristen di seluruh belahan dunia dan berbagai denominasi Kristen juga mengakui dan mempercayai pengakuan iman ini. Karena pengakuan iman rasuli ini adalah pusat atau sentral dari inti iman Kristen. Walaupun secara tidak langsung dirumuskan oleh para rasul, karena memang pengakuan iman rasuli ini baru muncul di abad yang kedua teman-teman. Tapi pengakuan iman rasuli ini adalah sebuah ringkasan secara singkat yang mencerminkan ajaran para rasul dalam perjanjian baru. Dan ini menjadi dasar kita sebagai umat Kristen teman-teman. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman, mari sejenak tenangkan hati kita dan kita berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Hari ini kami boleh kembali beribadah secara virtual. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Biar hati kami terus Kau ubahkan Tuhan dari dalam keluar dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan dengan baik dan mudah dimengerti oleh teman-teman di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar dari kisah yang cukup menarik dan populer. Aku yakin kalian semua yang pernah mengikuti sekolah minggu, pasti kalian akan mengerti atau kalian gak asing dengan kisah ini. Dan tema hari ini adalah A Rebellious People Receive Mercy, atau pemberontak yang menerima belas kasihan. Tapi sebelumnya aku akan bertanya pada kalian semua teman-teman, apakah kamu pernah diminta mengasihi seseorang yang menurutmu tidak pantas dikasih? Pernah nggak teman-teman? Aku yakin itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan. Apalagi jika seseorang itu menyakiti kita, baik perkataan atau tindakan. Ada yang menarik dari kisah 7 tahun yang lalu. Kita dikejutkan dengan berita kematian yang disebabkan pembunuhan, dan korban wanita tersebut berinisial AS. Jenazah wanita muda itu ditemukan tergeletak di pinggir jalan tol, sebuah tol di Jakarta ya, Bekasi ya. Singkat cerita, sosok yang menghabisi wanita muda itu diungkap oleh polisi. Ternyata pembunuh itu adalah pria, mantan kekasih wanita itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pembunuh itu tidak melakukannya sendirian, tetapi dia melakukan pembunuhan tersebut bersama dengan pacar barunya. Wow. Yang menjadi alasan utama atau motif dari pembunuhan tersebut adalah sang mantan sakit hati karena sang AS, yaitu korban, memutuskan hubungannya. Dan pacar baru itu cemburu karena takut sang kekasih balikan dengan sang mantan. Waduh. Tapi yang menarik lagi adalah, dan yang paling mengharukan dari tragedi ini, walau dalam rasa duka yang luar biasa yang mereka rasakan, sang ibu memaafkan pembunuh putrinya. Saya menemukan sebuah ungkapan yang luar biasa dari orang tua korban. Kira-kira kata-katanya begini ya teman-teman ya. Saya yakin mereka itu adalah anak baik. Hanya pada saat itu mereka tidak mampu menguasai sisi jahat dari diri mereka. Tapi ya menurut saya sangat manusiawi dan wajar jika kedua orang tua korban itu tidak memaafkan pembunuh putrinya. Mereka berhak untuk marah. Tapi apa yang terjadi? Mereka malahan memaafkan pelaku. Saya yakin itu bukanlah sebuah keputusan yang mudah. Keputusan yang gampang untuk berbelas kasih kepada orang yang sebenarnya tidak layak dikasihi, teman-teman. Melalui kisah ini akan membantu, memudahkan kita memahami firman pada hari ini. Kita akan membaca sama-sama dari Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Oke? Baca sama-sama ya, teman-teman ya. Oke? Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal
yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Wah, ada hal penting dari pembacaan firman yang telah kita baca tadi, teman-teman. Yang pertama, Tuhan mengasihi orang yang menurut kita tidak layak dikasihi. Dalam Yunus 1 ayat 2, Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke Niniwe untuk orang-orang ke Niniwe supaya dia bertobat, supaya mereka bertobat dari kejahatan mereka, supaya tidak dihukum oleh Allah. Ada yang menarik, berbagai sumber menyatakan bahwa kejahatan yang dimaksud adalah mereka itu adalah orang-orang yang cukup kejam. Mereka tidak hanya membunuh, tapi juga menguliti musuh mereka. Dan mereka menampilkan hasil tubuh manusia yang sudah dikuliti itu menjadi peringatan bagi lawan mereka, bagi siapapun yang melawan mereka. Tetapi masalahnya, Yunus tidak ingin pergi ke Niniwe. Selain Yunus merasa takut karena mendengar kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di Niniwe, Yunus juga nggak rela untuk orang-orang jahat itu menerima pengampunan, teman-teman. Selain itu, Yunus juga tahu bahwa bangsa Asyur adalah musuh dari Israel. Tetapi dalam Yunus 11 ayat 4, ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan sayang kepada Niniwe, walaupun mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Tetapi Allah tetap mengasihi Niniwe. Keadaan cukup sulit ya kalau kita membayangkan dalam posisi Yunus ya teman-teman ya. Bayangkan ya teman-teman ya, jika kalian di sekolah ada salah satu teman satu kelasmu itu sering menjadikan bentuk fisikmu atau gaya bicaramu sebagai bahan bercandaan. Bahkan nggak jarang teman sekelasmu itu mengejek-ngejek kamu karena baginya kamu itu tidak menarik. Jahat banget ya bagi kita ya. Saya yakin itu adalah hal yang menyakitkan. Namun pada waktu tiba-tiba kamu mendengar bahwa temanmu itu mengalami musibah, sehingga temanmu itu memerlukan dana yang cukup besar untuk meringankan musibah yang dialami, dan tiba-tiba ceritanya wali kelas, Bu Wali kelas, Pak Wali kelas tiba-tiba datang menunjukmu sebagai panitia pengumpulan dana untuk menolong temanmu yang sedang mengalami kesusahan. Nah, pertanyaannya, apakah kamu akan langsung menerima perintah dari guru atau wali kelas? Atau kamu meminta wali kelasmu untuk meminta tolong teman-teman yang lain untuk menjadi panitia? Aku nggak mau, Bu, Pak, mendingan teman yang lain aja. Aku yakin ini adalah sebuah keputusan yang sulit. Karena kalau boleh jujur, seringkali kita itu merasa sebal atau kesal kalau ada orang yang menjengkelkan itu tiba-tiba memperoleh kebaikan. Karena kalau boleh jujur, kadang natur dosa kita itu senang melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Ayo jujur ya, yang senyum-senyum pasti mengalami ya teman-teman ya. Sebagai orang percaya, kita perlu mengasihi semua orang. Tetapi hal ini menjadi tidak mudah jika kita diminta untuk mengasihi orang yang menurut kita tidak layak dikasihi. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita untuk mengasihi. Dan kita perlu sadar bahwa sesungguhnya kita juga nggak layak dikasihi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam suratnya, Rasul Paulus menulis, tepatnya ada dalam Roma 5 ayat 8. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Disinilah Tuhan juga rindu untuk memakai kita untuk menjadi sarana kasih-Nya juga teman-teman. Kita juga akan baca sama-sama dari Yunus 4 ayat 6 sampai 11. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing,
atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Dalam kisah ini, Tuhan memakai Yunus untuk pergi ke Niniwe, supaya mereka bertobat, karena Tuhan melihat kejahatan yang mereka lakukan, yang orang Niniwe lakukan. Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasih, tetapi Tuhan juga rindu memakai kita menjadi sarana kasih-Nya, teman-teman. Di sepanjang kisah tentang Yunus, terutama dalam Yunus 4:6-11, Tuhan secara berdaulat terus-menerus bekerja dalam hati Yunus, menggunakan berbagai ciptaan. Dan di dalam kasih-Nya, Tuhan terus juga mendisiplin dan mengejar hati Yunus melalui setiap peristiwa yang terjadi yang dialami Yunus. Teman-teman, kita juga perlu tahu, pada masa itu orang-orang termasuk Yunus memiliki konsep bahwa setiap daratan memiliki Allah masing-masing. Tapi ternyata Tuhan juga menguasai lautan. Dia bukan hanya penguasa daratan, tapi Tuhan yang kita sembah juga, Dia juga berkuasa atas semesta ini, teman-teman. Terbukti di dalam Yunus 1 ayat 4-17, tolong baca di rumah ya teman-teman. Tuhan tetap berkuasa di lautan, dan kisah yang cukup populer juga adalah Yunus ditelan oleh ikan besar. Tetapi beberapa orang juga berpendapat itu hanya sebuah kiasan saja. Mungkin kalian juga bertanya, apakah itu paus? Ya aku nggak ngerti, aku terus terang nggak ngerti ikan apa yang menelan Yunus, ya bisa lagi paus. Tapi yang pasti bukan ikan bandeng, apalagi mujair ya teman-teman ya. Intinya yang dipermasalahkan adalah nggak masuk akal kalau orang itu ditelan oleh ikan dan bertahan berhari-hari dalam perut ikan dan dia tetap hidup. Tetapi menurut saya ada banyak alasan untuk percaya bahwa ini adalah salah satu mujizat yang Tuhan pakai, sekaligus juga bukti bahwa Tuhan berdaulat dan menyertai utusannya. Selain itu, Tuhan Yesus sendiri juga mengkonfirmasi bahwa kisah Yunus di dalam perut ikan itu benar, tercatat dalam Matius 12 ayat 39-40. Jadi intinya kisah ini adalah pada akhirnya rencana Allah tetap digenapi untuk menyelamatkan orang-orang Niniwe melalui Yunus. Pada kesempatan kali ini aku juga ingin menceritakan kesaksian pribadi yang aku alami. Tepat di tahun 2009, setelah lulus SMA, aku memutuskan berkuliah musik gereja. Tapi di tengah jalan banyak mata kuliah teologi ketimbang musiknya. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan karena aku nggak mau jadi hamba Tuhan di bidang pengkhotbah. Saya ingin menjadi musisi rohani, jadi lebih keren gitu kelihatannya ya. Tapi bayang-bayang itu terus menghantui aku selama bertahun-tahun. Aku berusaha lari dari hal itu dan sebisa mungkin aku menolak jika ada pelayanan yang berkaitan. Tetapi pada akhirnya pada tahun 2018 di bulan Maret, aku memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Karena aku menyadari bahwa aku gak bisa lari dari panggilan Tuhan dalam hidupku, teman-teman. Mungkin kisahku ini cukup mirip juga dengan kisahnya Yunus. Mungkin
kalian juga mengalami kisah-kisah yang juga bisa mirip. Tapi yang perlu kita sadari adalah setiap pengalaman apapun yang kita lalui adalah sarana bagi Tuhan untuk membentuk kita dan juga membentuk orang lain untuk bertobat dan semakin serupa dengan Kristus, teman-teman. Amin. Yunus adalah seorang nabi yang menolak panggilan Tuhan, lari dari Tuhan untuk memberitakan kabar pengampunan, tetapi dia akhirnya patuh dengan terpaksa. Beda dengan Tuhan Yesus. Yesus mengikuti panggilan Allah Bapa, mengasihi orang berdosa. Yesus taat dan tekun dengan sukacita melakukan kehendak Bapa, bahkan dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dalam Ibrani 12 ayat 2 pernah dicatat, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Teman-teman, amin. Tuhan selalu rela mengampuni dan memberi kesempatan bagi kita orang berdosa, bagi orang-orang yang tidak layak memperoleh pengampunan, seperti kita semua yang mendengarkan ini juga, teman-teman. Kita nggak ada yang layak menerima pengampunan, tapi Tuhan dengan rela memberikan dirinya bagi kita. Melalui kebenaran ini, sudah semestinya bagi kita untuk mengasihi orang-orang yang belum pernah mendengarkan kabar baik ini. Karena Tuhan juga rindu memakai kita sebagai alatnya, teman-teman. Supaya kita juga menjadi saluran kasih-Nya. Dan itu adalah sebuah kehormatan jika kita terlibat dalam rencananya yang mulia, teman-teman. Amin. Mari teman-teman semua tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami gak ada yang layak dikasihi Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Engkau juga memakai kami sebagai sarana anugerah-Mu. Kami mau berikan hidup kami Tuhan di masa remaja kami untuk Kau pakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, terus bentuk kami. Biar Roh Kudus-Mu terus menolong, menopang kami Tuhan. Untuk kami hidup serupa dengan Kristus. Kami mau berikan masa muda kami Tuhan. Segala talenta kami, kepandaian kami, apapun yang sudah Kau titipkan dalam hidup kami Tuhan, biarlah Kau pakai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan melakukan perjamuan kudus. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas karya salib-Mu Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya kasih-Mu, Kau korbankan hidupku. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan.
rasakan, akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus, Maha mulia. Dan terindah Kau, Yesus. Teman-teman, kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Aku minta kita semua mengambil sikap yang serius, karena pada sakramen perjamuan kudus ini kita mengingat kebaikan Kristus. Kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib. Aku berdoa bahwa ini bukan hanya menjadi rutinitas, tapi ini menjadi sebuah keyakinan kita akan karya Kristus di kayu salib, teman-teman. Mari kita angkat roti kita sama-sama. Mari kita ambil sikap doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau telah mengirimkan putra tunggal-Mu Tuhan bagi kami semua, Tuhan. Kami mestinya binasa, kami mestinya beroleh kematian kekal, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengirimkan putra tunggalnya supaya setiap kami yang percaya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Teman-teman, mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Mestinya tubuh kita yang disiksa, tapi Yesus memberikan tubuhnya untuk menggantikan kita, teman-teman. Kalau kalian percaya bahwa ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus, mari kita makan roti ini bersama-sama, teman-teman. Dalam nama Yesus. Mari teman-teman juga angkat anggur perjamuan ini. Ini adalah lambang dari perjanjian baru. Ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita semua. Darahnya menyucikan, menguduskan kita semua. Dia menyembuhkan penyakit-penyakit kita, bukan hanya penyakit fisik, tapi penyakit dosa. Dia menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu itu adalah dosa. Dia memberikan darahnya. Tidak tahukah teman-teman bahwa engkau telah ditebus dengan darah yang mahal? Engkau ditebus dari perbuatan yang sia-sia. Dia memberikan darahnya bagi kita untuk menyucikan kita, untuk menguduskan kita. Dia menebus dosa kita. Teman-teman, kalau kita percaya bahwa ini adalah sebuah lambang dari darah Yesus, persekutuan akan darah Yesus, mari kita angkat sama-sama anggur perjamuan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah Ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Tuhan sampai Ia datang. Teman-teman,
Kalau kalian percaya bahwa anggur perjamuan ini adalah darah Yesus yang diberikan bagi kita, mari kita minum bersama-sama. Mari mengucap syukur teman-teman. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Kau mati bagi kami. Biar kami hidup menurut kehendak-Mu. Biar kami tidak hidup menurut kehendak kami lagi, karena kami milik-Mu Tuhan. Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Biarkan hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu dan kami hidup bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau serahkan masa muda kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Marilah kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang telah menyelamatkan dan memelihara iman kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersukacita dan tersenyum. Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan. Dia menolong engkau untuk menjadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Dan terimalah cinta kasih yang sempurna dan persekutuan yang manis dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Teman-teman yang percaya katakan amin. Thank you teman-teman, kalian sudah mengikuti ibadah secara online ini, dan jika memungkinkan kalian juga dapat beribadah secara onsite pada 10.30. Dan yang paling penting jangan lupa untuk registrasi supaya tempat duduk kita bisa diatur ya teman-teman. Dan juga aku terus mendorong kalian untuk aktif dalam komunitas, karena disitulah kita terus dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan juga jangan lupa untuk membaca daily devotional, karena di sana kita juga dapat merenungkan Injil setiap hari teman-teman. Dan kalau teman-teman ada prayer request, kalian boleh scan QR code di layar ini. Kita akan mendoakan pergumulan yang kalian alami teman-teman. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.